Mode alert dinyalakan, alert mode on. Bukan berarti kita ingin menakuti atau menyebarkan kepanikan, tetapi belajar dari pengalaman akan lebih bijak kalau kita sekarang jauh lebih waspada. Perang Dunia Ketiga COVID-19 dimulai. Perang dunianya bukan perang antar bangsa, tetapi perang bangsa-bangsa melawan pandemi corona. Mengapa separah itu sampai dikatakan perang dunia ketiga bangsa-bangsa melawan corona? WHO sendiri mengeluarkan statement big warning, peringatan yang sangat keras bahwa kemungkinan angka peningkatan kasus positif kasus COVID-19 ini bisa terjadi peningkatan, akan ada gelombang-gelombang baru berikutnya. Apalagi bukan karena driver utamanya berupa temuan varian-varian baru dari COVID-19. Kita lihat, ini adalah 5 jenis varian COVID-19 baru yang dikatakan oleh WHO harus jauh lebih kita waspadai. 5. Yang pertama ada Inggris dengan varian baru B117. Kemudian Brasil, kita punya varian baru dari COVID-19 bernama P1. Afrika Selatan pun ditemukan varian baru dari virus pandemi ini B1351. Amerika Serikat langsung ada 2 varian baru dari perkembangan COVID-19 dari sisi virus dan perkembangannya. B1427 dan juga B1429. Kita tahu bersama secara sains yang namanya virus ini memang makhluk hidup yang bisa dikatakan cerdas karena virus mempunyai kemampuan untuk bisa beradaptasi. Sesudah beberapanya bisa lolos masuk ke dalam tubuh sebagai inang mereka dan mereka akan menyesuaikan diri ketika ternyata ada kekebalan-kekebalan yang mereka bisa bangun. Dengan dikatakan bahwa virus ini adalah makhluk cerdas, mereka sudah berkembang, dan kalau kita berbicara mengenai virus COVID-19, sekarang ada 5 varian baru yang ini angkanya harus selalu kita waspadai, mencengangkan karena ini sudah menambah peningkatan kasus positif COVID-19 khususnya di benua Eropa. Next kita lihat. Ya, ini adalah 10 negara dengan kasus aktif COVID-19 terbanyak. Ini adalah kasus aktif, bukan total kasus tapi kasus aktif. Amerika Serikat ternyata menduduki peringkat pertama negara dengan kasus aktif terbanyak di dunia. Berdasarkan dari Worldometers di 23 Maret 2021. Angkanya sampai ke 7.175.546 kasus aktif dari negeri Paman Sam. Diikuti oleh Prancis. Prancis ini dengan cepat langsung menyalip posisi dari Inggris Raya. Sekarang menduduki posisi sebagai runner up negara kedua dengan kasus aktif COVID-19 terbanyak. Di angka 3.923.889. Diikuti Brasil, di mana Brasil dan juga Amerika Serikat serta Inggris, mereka adalah negara-negara di mana ditemukannya varian baru dari virus COVID-19. 1.247.939 kasus aktif. Next ada Belgia di kawasan Eropa, 758.759 kasus aktif. Italia 563.067 kasus aktif. Inggris sekarang ada di 481.598 kasus aktif. Di posisi ke-6 ada Polandia di 347.756. India menyusul di posisi ke-8 347.071 kasus aktif. Rusia masih ada di jajaran 10 negara dengan kasus aktif terbanyak 293.577. Yang terakhir di posisi ke-10 adalah Ukraina di 263.316 kasus aktif dari Worldometer di 23 Maret 2021. Ada pasti bertanya-tanya di manakah kemudian posisi dari Indonesia? Next kita lihat. Ya, memang Indonesia tidak ada di 10 negara dengan kasus aktif terbanyak dari COVID-19. Tetapi Indonesia ternyata ada di posisi yang sama-sama dianggap mengkhawatirkan. Karena secara global posisi kita dengan jumlah kasus aktif yang ada dibandingkan total kasus COVID-19 ada di posisi 20. Di Asia kita urutan keempat. Di Asia Tenggara Indonesia masih menduduki peringkat 1 dengan jumlah kasus aktif COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Kasus aktifnya dari Worldometers di 23 Maret 2021 ada di 128.250 dari total kasus 1.368.069 kasus. Begitu kita sudah jebol total kasus 1 jutaan, ini memang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Next, jadi sekarang kita sudah tahu secara global kita ada di posisi 20, di Asia kita nomor 4, di Asia Tenggara kita masih menduduki peringkat yang pertama. Next.
Ini adalah persentase peningkatan kasus berdasarkan wilayah dari catatan WHO. Amerika Serikat tidak nampak di sini, secara spesifik disebutkan Amerika Serikat, tetapi ini jumlah kasus aktifnya masih terbanyak di dunia. Tetapi kalau kita berbicara mengenai persentase peningkatan jumlah kasusnya, ini berdasarkan wilayah Asia Tenggara, di mana Indonesia ada di sana, ternyata menduduki peringkat yang paling tinggi dalam hal persentase penambahan dan peningkatan jumlah kasus. Asia Tenggara sampai ke 49% untuk persentase peningkatan kasusnya. Diikuti Pasifik Barat. Ini Pasifik Barat terdiri dari Mikronesia, ada Solomon, ada Tonga, Vanuatu, Marshall Island dan sebagainya. Mediterania Timur, ini Mediterania Timur ada Israel, Solomon, Israel, Yordania, Libanon, Palestina, Siprus sampai ke Suriah. Eropa menduduki posisi ke-12. 12% untuk peningkatan dari jumlah kasus untuk benua Eropa. Mediterania Timur peningkatannya di 8%, Pasifik Barat 29%, dan tertinggi di Asia Tenggara 49%. Next. Ini adalah negara Eropa yang mulai menerapkan kembali lockdown. Kita ketahui bersama Uni Eropa kemarin di Februari akhir sudah mulai melakukan banyak relaksasi atau pelonggaran. Tetapi akhirnya mereka kembali ke kebijakan semula mengingat peningkatan jumlah kasusnya luar biasa tambah. Dan juga varian-varian baru juga sudah mulai menyebar hampir merata di negara-negara di kawasan Eropa, khususnya Uni Eropa. Kita awali dari Jerman. Jerman sudah melakukan kembali lockdown atau penguncian sosial ini sepanjang musim libur Paskah. Jadi kita ketahui bersama nanti negara-negara akan merayakan libur Paskah. Ini dianggap salah satu momen yang paling rawan di mana orang akan berkumpul, melakukan reuni dan juga perkumpulan keluarga. Jerman akan melakukan nanti sepanjang musim libur Paskah. Kita lihat seberapa apalah Jerman dengan angka dan juga kekayaan ekonomi terbesar di Uni Eropa. Kita tahu bersama Jerman adalah roda penggerak engine utama bagi ekonomi Uni Eropa. Sangat vital sekali posisi dari Jerman, di mana angka kejadian nasional di Jerman COVID-19 di 107,3 kasus per 100.000 orang. Sudah ada 7.700 kasus baru yang ditemukan dengan 50 kematian dan semuanya juga sekarang didominasi oleh varian-varian baru dari COVID-19 yang menimbulkan kekhawatiran dari WHO juga karena Uni Eropa termasuk bagian dari wilayah di mana temuan varian baru tadi menyebar dengan lebih cepat. Prancis sudah dilakukan lockdown di sepanjang bulan Maret, khususnya di ibu kota negaranya di Paris. Kemudian Prancis juga melakukan lockdown di beberapa wilayah di bagian utara dari Prancis. Tingkat insiden di Paris ini juga cukup memprihatinkan sampai Prancis ini menyalip posisi dari Inggris Raya. Meskipun varian baru B117 ditemukan di Inggris Raya, sekarang Prancis ada di posisi atas Inggris dalam hal penambahan jumlah kasus aktif. Tingkat insiden di Paris, kota Paris khususnya 400 infeksi per 100.000 orang. Ini bisa dikatakan sangat tinggi, apalagi untuk ukuran ibu kota seperti Paris. 74% varian corona Inggris ini ditemukan di ibu kota Prancis, Paris. Next, ini adalah negara berikutnya yang melakukan lockdown. Ya, ini kita lihat ada Italia. Italia sudah melakukan lockdown kembali mulai 15 Maret 2021. Ini di Italia Utara, Tengah, dan juga Selatan. Dan nanti rencananya seluruh negara juga akan diisolasi di libur Paskah. Jadi semuanya mempunyai kesetujuan bahwa libur Paskah ini merupakan momen yang sangat rawan dan sensitif. Sehingga beberapa negara di kawasan Eropa, khususnya Uni Eropa, akan melakukan lockdown yang paling ketat nanti di masa musim libur Paskah ini. Peningkatan kasus infeksi yang terjadi di Italia juga sudah mencapai persentase 15%. Mengapa kita perlu khawatir dengan 5 jenis varian baru yang sudah disebutkan oleh WHO tadi? Karena 5 varian baru ini dipercaya lebih mudah bertransmisi, kemudian dapat berpotensi menghambat kerja obat antibodi monoklonal untuk bisa menetralkan virus. Khususnya B117 ini sangat diwaspadai oleh WHO karena ternyata B117 varian baru yang berasal dari Inggris Raya ini berpotensi untuk bisa memperparah gejala yang terjadi pada seorang yang terjangkit COVID-19. Amerika Serikat juga terus mencatatkan tambahan kasus rata-rata bahkan sampai 55 ribuan per hari. Ini 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Januari dan akhirnya sekarang menempatkan Amerika Serikat di posisi negara pertama
pertama terbanyak dengan kasus aktif yang ada di dunia dari COVID-19. Tingkat keterisian rumah sakit di tingkat global juga semakin tinggi. Ini mengakibatkan adanya krisis rumah sakit dan juga intensive care unit untuk bisa menangani para pasien COVID-19. WHO juga mengingatkan sekali lagi akan ada peningkatan kasus COVID-19 yang baru pasca munculnya varian baru corona yang sangat menular ini. WHO juga sangat prihatin dengan adanya distribusi vaksin yang dianggap masih tidak merata dan dianggap adil sehingga ini bisa memperpanjang dan juga memperparah gap yang ada antar negara. Demikian kita sajikan kepada Anda mengapa kita harus lebih alert dan jauh lebih waspada karena bisa jadi perang dunia melawan pandemi corona belum akan segera berakhir.